Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Yuni Sartika. Pada hari ini saya akan menceritakan kisah anak durhaka Ahmad Ramayang di Aceh. Pada masa dahulu kala, di dalam sebuah desa di Aceh yang terletak di sekitar Krung Raya, hiduplah seorang pemuda yang tampan, bijak, pandai, rajin, dan berbakti kepada orang tua. Dia bernama Ahmad, atau disebut dengan Ahmad Ramayang. Pada saat itu, Ahmad sedang menginjak usia remajanya. Pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh Ahmad hanyalah menggarap kebunnya, karena dia berprofesi sebagai seorang buruh tani. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia tidak pernah putus asa karena dia termasuk seorang pemuda yang pandai ilmu agama. Walaupun dalam kesehariannya dia terkadang makan satu hari bahkan 2 hari sekali, tetapi dia tidak pernah mengeluh karena baginya itu adalah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Hari demi hari terus berlalu seiring terus berputarnya roda kehidupan, sehingga pada suatu hari terbesit keinginan Ahmad untuk pergi merantau karena ingin merubah garis kehidupannya. Siapa tahu dia akan mendapat kehidupan yang layak di perantauan nanti. Namun keinginan tersebut agak berat dia lakukan karena dia sangat berat untuk meninggalkan ibunya seorang diri di kampung, mana kondisi ibunya yang sudah semakin senja. Pada suatu hari, dia melamun sepanjang hari di kebun dan tidak melakukan aktivitas apapun karena dia asyik larut dengan rencananya untuk pergi merantau ke negeri orang supaya kehidupan bisa berubah. Namun dalam lamunannya, kali ini dia mendapat sedikit solusi tentang perencanaan tersebut. Mengapa aku tidak coba tanyakan dulu pada ibuku? Siapa tahu saja beliau menyetujuinya. Setelah mendapat pemikiran itu, dia langsung bergegas pulang ke rumah dan langsung menjumpai ibunya. "Mak, Ahmad mau bilang sesuatu pada Mak. Ahmad berencana mau pergi merantau ke negeri seberang untuk mengubah nasib hidup Ahmad," kata Ahmad. "Siapa yang akan menjaga Mak di sini nanti setelah kamu pergi merantau?" kata ibu Ahmad. "Iya Mak, tapi Ahmad berjanji untuk tidak akan lama kok Mak. Jika nanti Ahmad sudah kaya, Ahmad akan kembali untuk menjemput Mak tinggal dengan Ahmad di sana," kata Ahmad. Melihat keinginan anaknya yang begitu tinggi, akhirnya ibu si Ahmad menyetujui permintaan anaknya tersebut. "Ya sudah, kalau begitu berangkat sajalah," pesan Mak. "Jangan berbuat kejahatan di negeri orang. Jadilah orang baik dan selalu mengingat Allah," ucap ibu Ahmad sambil membelai rambut anaknya. Keesokan harinya, Ahmad langsung berangkat dengan diantar oleh ibunya di pelabuhan Krung Raya. Kemudian, sebelum berangkat menuju kapal, ibunya berpesan kepada Ahmad, "Ahmad, rajin-rajinlah beribadah kepada Allah. Berdoa dan berusaha supaya Allah akan memberi kehidupan yang layak buat kamu. Dan suatu hal yang harus kamu ingat, jaga akhlak kamu ketika berada di negeri orang, supaya orang senang dan mudah membantu kamu," kata ibunya. Ahmad hanya mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mendengar semua pesan ibunya. "Mak, jaga diri Mak baik-baik ya. Dan insya Allah Ahmad akan mengingat semua pesan Mak. Semoga pesan Mak ini bisa menjadi sebuah motivasi buat Ahmad. Mak, Ahmad pergi dulu ya," ucap Ahmad sambil mencium kedua tangan ibunya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama dan melelahkan, akhirnya Ahmad tiba di negeri perantauan yang ditujunya dan mendapat pekerjaan pada seorang saudagar kaya raya.
Singkat cerita, akhirnya Ahmad tiba di negeri seberang dan bekerja pada saudagar kaya untuk menambat tali kapal yang singgah di dermaga milik orang kaya tersebut. Hari demi hari terus berlalu, dan sekarang Ahmad telah berada sekitar 10 tahun lebih di negeri orang. Ahmad berhasil menjalani hidupnya di negeri orang dan menjadi kepercayaan tuannya. Bahkan dia diberikan penghargaan oleh tuannya tersebut untuk mempersunting putri satu-satunya yang dimiliki oleh saudagar kaya tersebut. Itu semua diperoleh oleh Ahmad karena dia selalu menjalankan semua nasihat ibunya ketika ia berangkat dulu. Setelah mempersunting putri saudagar kaya, maka secara otomatis Ahmad menjadi orang kaya karena dia yang akan menjadi pewaris tunggal dari semua kekayaan mertuanya. Kondisi Ahmad sekarang sudah tidak lagi seperti dulu karena kesibukan yang terlalu padat dalam mengelola usaha mertuanya membuat dia menjadi jarang beribadah seperti dulu. Bahkan amanah ibu pun sudah banyak yang diabaikan karena terbawa oleh kenikmatan dan kemewahan dunia. Pada suatu hari, istri Ahmad mengajak Ahmad untuk mengunjungi ibunya di kampung halaman yang jauh berada di sebang lautan. "Bang Ahmad, apakah abang tidak merindukan ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu?" kata istrinya. Mendengar pertanyaan itu, Ahmad agak terkejut dan balik bertanya kepada istrinya, "Mengapa kamu bertanya demikian? Apakah kamu ingin kita berkunjung ke sana yang jauh berhari-hari mengarungi lautan?" tanya Ahmad. Istrinya menjawab, "Ya bang, saya ingin sekali melihat dan berjumpa dengan orang yang telah mendidik seorang laki-laki dengan penuh ketaatan dan kesopanan," jawab istri Ahmad. "Oke lah, jika begitu, besok kita akan berangkat ke sana," ujar Ahmad. Keesokan harinya, mereka pun memulai pelayaran menuju ke kampung halaman Ahmad. Setelah mengarungi lautan yang berhari-hari lamanya, akhirnya mereka pun akan segera tiba di pelabuhan Krung Raya Aceh Besar. Setelah sampai di Krung Raya, Ahmad beserta istri dan semua kru kapal langsung turun dari kapal, dan mereka agak takjub dengan keindahan alam yang masih sangat alami dan segar. Semua penduduk berduyun berdatang menyambut saudagar kaya yang dulu adalah salah seorang pemuda desa mereka. Sayup-sayup kabar kedatangan Ahmad pun sampai ke telinga ibunya, dan ibunya segera bergegas menuju ke pelabuhan Krung Raya sambil membawa sebungkus nasi untuk sarapan anaknya. Setiba di dermaga Krung Raya, ibu Ahmad langsung memanggil, "Ahmad, anakku, ini makmu nak. Dan mak membawakan sebungkus nasi untuk sarapanmu," panggil ibunya. Mendengar suara tersebut, istri Ahmad berujar kepada suaminya, "Suamiku, lihatlah itu, ada perempuan tua yang memanggil-manggil namamu, katanya dia ibumu." Kemudian Ahmad berkata, "Aku tidak kenal dengan perempuan tua itu. Aneh, masa dia berani mengaku sebagai ibuku? Apa dia tidak tahu jika ibuku adalah saudagar kaya di sini?" ucap Ahmad dengan lantang untuk menutupi rasa malunya kepada istri dan anak buah kapalnya. Mendengar ucapan Ahmad tersebut, ibunya berujar, "Ahmad, ini betul makmu. Apakah kau sudah tidak kenal lagi dengan makmu ini?" ucap ibunya sambil menangis. "Aku tidak lupa akan makku, tetapi saya masih ingat makku bukan sepertimu. Makku adalah orang kaya raya sepertiku," kata Ahmad. Kemudian Ahmad menyuruh awak kapalnya untuk menyeret perempuan tua itu jauh dari harapannya. Mendapat perlakuan seperti itu, ibu Ahmad berseru dengan lantang,
Ya Allah, jika laki-laki yang menyuruh menyeretku itu benar-benar darah dagingku, maka kutuklah dia beserta semua orang-orang menjadi bukit. Tak lama kemudian kejadian aneh pun terjadi. Hujan disertai petir dan badai melanda di tempat tersebut. Dan yang anehnya lagi, setelah kondisi membaik seperti sedia kala, malah terlihat sebuah bukit di dalam lautan yang agak berhampiran dengan daratan. Selidik punya selidik, ternyata adalah kapal dan semua orang yang ada di dalam kapal Ahmad tersebut. Sampai saat ini, Anda bisa menyaksikan bukit tersebut di sekitar Krung Raya Aceh Besar. Orang-orang menyebutnya dengan Glegapai atau Bukit Kapal. Dan kemudian orang-orang menimai kisah ini dengan kisah Ahmad Ramayang. Maksud kata Ramayang adalah anak yang tidak tahu jasa budi orang tuanya. Itulah cerita anak durhaka Ahmad Ramayang. Dan jangan lupa komen, like juga ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, biar saya tambah semangat buat videonya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih ya sudah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.